إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini khatib ingin mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wasiat takwa ini merupakan wasiat yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada mereka yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan definisi an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah, mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah. Wa an tajtaniba ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Dan menjauhi seluruh perkara yang dimurkai Allah sesuai dengan petunjuk dan cahaya Allah, karena kita khawatir akan hukuman dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Namun ketahuilah bahwasanya ketakwaan tidak akan sempurna kecuali dengan kita menjauhi sifat kikir. Karena sifat kikir merupakan sumber daripada seluruh keburukan. Sifat kikir adalah merupakan
pusat tumbuhnya kerusakan dan hal-hal yang buruk, baik itu di dalam hati, perbuatan maupun lisan. Gara-gara sifat kikir, maka hak seseorang akan disepelekan. Gara-gara sifat kikir, tidak tertunaikan banyak kewajiban. Gara-gara sifat kikir, harta orang lain dimakan dengan cara yang batil. Gara-gara sifat kikir, seseorang bisa menghormati kehormatan, seseorang bisa menodai kehormatan orang lain. Gara-gara sifat kikir, maka bisa memutuskan hubungan kekerabatan maupun silaturahim. Dan gara-gara sifat kikir, ditinggalkannya sekian banyak keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqus syuhha fa innash syuhha ahlaka man kana qablakum." Jauhilah oleh kalian sifat syuh atau sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir adalah sifat yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kikir membawa mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka, dan sifat kikir menghalalkan, sehingga menjadikan mereka menghalalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atas mereka. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuh." Jauhilah oleh kalian sifat kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat kikir adalah sifat yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Amarahum bil bukhli fabakhilu. Sifat tersebut memerintahkan mereka untuk kikir, untuk bakhil, maka mereka pun berlaku bakhil. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Sifat tersebut memerintahkan mereka untuk melakukan kejahatan, maka mereka melaksanakan kejahatan lantaran sifat kikir yang ada di dalam diri mereka. Perkara yang demikian tidak mengherankan, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, karena sifat kikir itu artinya seseorang memiliki ketamakan yang sangat besar terhadap perkara dunia. Kehidupannya di atas muka bumi ini ia gunakan untuk memperbanyak pundi-pundi kekayaannya. Ada ketamakan yang bersemayam di dalam hatinya, sangat ketakutan untuk mengalami situasi kekurangan dan kemiskinan. Ayyuhal mu'minun, jauhilah sifat kikir, karena sifat kikir akan merusak hati seseorang, akan membawa seseorang kepada sifat sombong, zalim, hasad, dan membenci orang lain yang mendapatkan kebaikan. Kemudian orang tersebut pasti akan menelantarkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Oleh karena itu, tersebarnya sifat kikir merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuh wa yakthurul haraj." Kelak sebelum datang hari kiamat, waktu akan terasa sangat singkat. Amal kebaikan akan berkurang, akan dilemparkan di dalam dada-dada manusia sifat kikir, dan akan banyak terjadi al-haraj. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal haraj? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-haraj?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qatlu, pembunuhan. Ketika di akhir zaman kelak, maka seseorang akan mampu melaksanakan kemaksiatan, akan mampu membunuh orang lain lantaran sifat kikir yang ada di dalam dirinya. Ayyuhal mu'minun, jauhilah sifat kikir, karena ini adalah merupakan sifat ataupun karakteristik daripada orang-orang munafikin. Karakter orang-orang munafik yang mereka tidak mau memberikan kebaikan yang mereka miliki, mereka senantiasa menahan apa yang mereka miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik yang hidup di zaman beliau. Allah mengatakan asyihatan alaikum, bagaimana mereka berlaku kikir kepada Muhammad Muhammad. Fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut. Kamu akan melihat mereka ketika datang ketakutan, ketika datang waktu untuk berjihad, ketika datang waktu untuk berperang, engkau akan melihat mereka memandang kepadamu dengan mata yang terbalik, seperti seakan-akan mereka akan pingsan diakibatkan rasa takut yang ada di dalam dada mereka. Fa idza dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidad.
Dan ketika rasa takut itu telah pergi, situasi perang sudah aman, tidak akan terjadi peperangan, maka mereka akan mencaci engkau wahai Muhammad dengan lisan mereka. Bagaimana orang-orang munafik ketika diminta untuk berjihad, ketika diminta untuk menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki, mereka tidak menginfakkan harta mereka, akan tetapi mereka mencaci orang yang menginfakkan harta di antara kalangan kaum muslimin. Ketika orang datang dengan membawa harta yang banyak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang munafikin akan mengatakan, inna hadza la riya, sungguh orang ini bersedekah karena riya. Inna hadza murai, dia sedekah dengan sedekah sebanyak itu karena riya. Ketika kaum muslimin sebagian di antara mereka tidak memiliki harta, maka mereka berusaha, mereka bekerja sehingga mendapatkan sedikit daripada harta, kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali orang-orang munafikin, mereka akan mengomentari dengan mengatakan, innallaha an sadaqati hadza la ghani. Allah tidak butuh dengan sedekah yang seperti ini, sedekah yang sangat sedikit. Maka orang munafik, kata Allah, salaqukum bi alsinatin hidad, mereka akan mencaci engkau wahai Muhammad dengan lisan yang sangat tajam, asyihatan alal khair. Itu semua karena mereka berlaku kikir terhadap harta yang mereka miliki. Maka Allah mengatakan, ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu amalahum. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran keimanan tidak ada di dalam dada mereka, sehingga mereka berlaku kikir terhadap harta yang mereka miliki. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala gugurkan amalan-amalan mereka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan yang demikian itu sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala fattaqullaha ya ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, kita telah mendengarkan tentang bahayanya sifat kikir ketika sifat tersebut bersemayam di dalam dada seseorang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul antara sifat kikir dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa uhdhiratil anfusus syuh. Setiap jiwa itu pasti ada sifat kikirnya. Maka sekarang bagaimana kita memerangi sifat kikir tersebut, berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu kita sehingga kita berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan ada beberapa ciri ataupun ada beberapa kiat-kiat untuk menghilangkan sifat kikir yang bersemayam di dalam hati seorang hamba. Ciri ataupun kiat yang pertama yaitu seseorang hendaknya memenuhi hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh pengagungan kepada Allah Jalla wa ala, terutama beriman kepada hari akhir. Yang menjadikan orang-orang kafir, mereka tidak mau menginfakkan harta mereka fi sabilillah. Yang menjadikan orang-orang munafikin, mereka menahan harta yang mereka miliki, tidak mau memberikan kepada yang membutuhkan. Itu semua disebabkan karena mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Ad-din yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ad-din yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu hari pembalasan.
Mereka yang tidak percaya akan hari pembalasan, maka mereka tidak akan mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah untuk membantu orang lain. Di antara ciri mereka, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pasti mereka akan senantiasa menghardik anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak akan saling memotivasi untuk memberikan makan kepada orang miskin. Kenapa? Karena mereka menganggap yang akan mereka lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Toh tidak ada balasan, tidak ada pahala, tidak ada yang namanya surga. Mereka tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Ketika kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan sifat kikir yang ada di dalam diri kita, maka hendaknya kita memenuhi hati kita dengan pengagungan kepada Allah dan senantiasa beriman kepada hari akhir. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sering sekali dirangkai antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang baik. Kata Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia hendaknya memuliakan tetangganya. Rasul juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan memuliakan orang yang datang kepadanya, baik itu tamu maupun tetangga, akan dia muliakan, akan dia berikan hadiah, akan dia penuhi hak dan kewajibannya. Kata Rasulullah juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang sudah beriman kepada Allah ditambah beriman kepada hari akhir, pasti dia akan mengucapkan perkataan yang baik. Aw liyasmut, atau ketika dia khawatir tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik, maka dia akan diam daripada melakukan ataupun mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk yang berpotensi menyakiti lawan bicaranya. Ini kunci yang pertama, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Percaya akan hari pembalasan, percaya akan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, percaya di mana setelah kehidupan, setelah kematian akan ada kehidupan yang kemudian akhirnya adalah surga dan neraka. Adapun kiat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah menghindarkan dari hati kita sifat kikir. Dan ini yang sering dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada sifat pengecut, daripada sifat kikir. Ini yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman ibn Auf, ketika melaksanakan tawaf, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dia tidak berdoa kecuali dengan mengatakan, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Tentunya ketika rukun Yamani sampai Hajar Aswad, beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi selebihnya beliau mengatakan, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, hindarkanlah daripada diriku sifat pelit. Ya Allah, hindarkanlah daripada hatiku sifat kikir, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian ditanyakan kepada Abdurrahman ibn Auf, kenapa kalau kamu berdoa hanya mengucapkan Allahumma qini syuhha nafsi? Maka Abdurrahman ibn Auf mengatakan, bukankah kamu mendengar Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dihindarkan daripada kekikiran hatinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah yang pertama kita memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, dengan cara memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang dermawan. Maka yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan cara melawan sifat kikir ketika sifat tersebut muncul. Karena Allah mengatakan, wa uhdiratil anfusus syuh, pasti di dalam jiwa itu ada sifat kikirnya. Tapi Allah kemudian menambahkan, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Pasti jiwa itu ada sifat kikirnya, tapi ketika kalian berbuat baik dengan memberikan harta yang kalian miliki, kalian bertakwa kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kalian bersedekah ketika kalian itu dalam kondisi sehat.
Jangan nunggu sakit kemudian baru kita bersedekah. Orang sehat di dalam pikirannya tidak ada kemauan untuk bersedekah. Di antara mereka mengatakan ingin jalan-jalan, ingin makan makanan yang enak. Justru ketika kita mengalami situasi sehat, hendaknya kita bersedekah dengan harta kita. Ini merupakan bukti kecintaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta saddaqa wa anta sahih. Sedekahlah ketika kamu sehat. Syahihun, sedekahlah ketika muncul sifat kikir yang ada di dalam dirimu. Lawan sifat tersebut dengan bersedekah. Kemudian kata Rasulullah, wa takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Ketika kamu takut miskin, sedekah. Ketika kamu ingin mengayakan diri ataupun ingin memperbanyak pundi-pundi harta, sedekah. Maka Rasulullah mengatakan, janganlah kamu tahan harta tersebut hatta idza balagatil hulqum. Sampai kemudian nyawamu tersebut ada di dalam kerongkongan. Sampai kemudian nyawa tersebut sudah berada di kerongkongan, baru kamu mengatakan li fulan kadza, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, waqad kana li fulan, padahal itu adalah haknya si fulan yang selama ini kamu tahan karena sifat kikir yang ada di dalam dirimu. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia diwafatkan kemudian melihat ada pembalasan setelah hari kematian, maka di antara mereka kebanyakan ingin kembali ke dunia ini. Tujuannya apa? Wa as-saddaqa wa akum minas salihin, supaya bisa bersedekah sehingga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Maka dengan 3 kiat ini, yang pertama yaitu menambahkan kecintaan di dalam hati kita kepada Allah, semakin beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada sifat kikir, dan yang ketiga dengan melawan sifat kikir ketika muncul, maka ini yang akan menjadikan diri kita jauh daripada sifat kikir. Ala fattaqullaha ya ibadallah, thumma sallu wa sallimu ala man amarakum bis salati was salami alaihi. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.